Selamat datang di Dapur Sehat. Hari ini saya ingin membahas kondisi yang oleh para kardiolog disebut sebagai silent killer. Kenapa disebut begitu? Karena kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala apapun. Tidak terasa, tidak terlihat. Namun tiba-tiba bisa menyebabkan serangan jantung atau stroke yang mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan detik. Dalam video ini, saya akan membahas 7 herbal yang terbukti secara klinis dapat menurunkan kadar LDL dan meningkatkan HDL. Saya juga akan menjelaskan mekanisme kerjanya, dosis yang tepat, serta panduan diet kardioprotektor yang bisa Anda mulai hari ini. Namun sebelum kita mulai, satu hal penting. Semua informasi dalam video ini bersifat edukatif, dan tidak menggantikan rekomendasi dokter. Jika Anda sedang mengonsumsi obat penurun kolesterol seperti statin, jangan hentikan tanpa konsultasi terlebih dahulu. Sebelum membahas herba yang efektif, kita harus memahami dulu apa yang membuat kolesterol itu berbahaya. Kolesterol sebenarnya tidak jahat. Tubuh membutuhkannya untuk membangun membran sel, membuat hormon, dan memproduksi vitamin D. Masalah muncul saat keseimbangannya terganggu. LDL, atau Low Density Lipoprotein, adalah partikel yang membawa kolesterol dari hati ke jaringan. Jika kadarnya berlebihan, LDL akan teroksidasi dan menumpuk di dinding arteri. Penumpukan inilah yang disebut plak, dan plak inilah penyebab penyakit jantung koroner serta stroke. HDL, atau High Density Lipoprotein, bekerja sebaliknya. Ia mengangkut kolesterol berlebih kembali ke hati untuk dibuang. Karena itulah HDL disebut sebagai kolesterol baik. Target klinis yang direkomendasikan adalah LDL di bawah 100 mg per desiliter, HDL di atas 60 mg per desiliter, dan trigliserida di bawah 150 mg per desiliter. Herbal yang kita bahas hari ini membantu mencapai target tersebut melalui berbagai mekanisme. 1. Bawang putih, Allium sativum. Bawang putih adalah herbal yang paling banyak diteliti untuk menurunkan kolesterol. Senyawa utamanya, allicin, terbentuk ketika bawang dihancurkan. Allicin menghambat enzim HMG-CoA reduktase, yaitu enzim yang sama yang dihambat obat statin. Hasilnya, produksi kolesterol di hati berkurang. Cara terbaik mengonsumsinya, hancurkan 2-3 siung bawang putih dan tunggu 10 menit sebelum dimakan mentah. Panas dapat menurunkan kandungan allicin, sehingga konsumsi mentah memberikan efek lebih maksimal. Alternatifnya, gunakan kapsul bawang putih 600-900 mg per hari. Meta-analisis menunjukkan konsumsi rutin 8 minggu dapat menurunkan LDL 10-15%. 2 daun kemangi, Ocimum basilicum. Kemangi mengandung eugenol dan rosmarinic acid. 2 senyawa ini bekerja melalui 2 mekanisme, menghambat oksidasi LDL, sehingga mengurangi pembentukan plak. Meningkatkan kadar HDL secara moderat. Cara konsumsi, rebus 30 gram daun kemangi dalam 600 ml air hingga tersisa 400 ml, diminum 2 kali sehari. Atau konsumsi sebagai lalapan 1 genggam per hari. 3 daun salam, Syzygium polyanthum. Flavonoid dalam daun salam menghambat penyerapan kolesterol di usus. Mekanisme ini mirip dengan obat ezetimibe, yang digunakan dalam dunia medis. Selain itu, daun salam mengandung asam ursolat, yang membantu menurunkan trigliserida dan meningkatkan sensitivitas insulin, bermanfaat bagi penderita sindrom metabolik. Cara konsumsi, rebus 15 lembar daun salam dalam 600 ml air hingga tersisa 400 ml, diminum 2 kali sehari. 4 kunyit, curcuma longa. Senyawa aktifnya, curcumin, mengaktifkan reseptor LDL pada sel hati. Reseptor ini berfungsi seperti penjebak LDL, menarik kolesterol jahat dari darah untuk kemudian diproses di hati. Namun curcumin memiliki bioavailabilitas rendah. Karena itu, selalu kombinasikan dengan lada hitam. Piperin dalam lada hitam meningkatkan penyerapan curcumin hingga 2000%. Cara konsumsi, campur 1 sendok teh kunyit bubuk dalam susu atau air hangat, tambahkan sedikit lada hitam dan sedikit minyak sehat. Diminum 1 kali sehari. 5 biji flaxseed, Linum usitatissimum. Flaxseed kaya serat larut dan lignan. Serat ini mengikat asam empedu di usus sehingga tubuh harus mengambil LDL dari darah untuk membuat asam empedu baru. Inilah sebabnya LDL bisa turun signifikan. Catatan penting, biji flaxseed utuh tidak efektif karena sulit dicerna. Gunakan yang sudah digiling. Dosis, 1 hingga 2 sendok makan flaxseed giling dicampur dalam air, yogurt, atau oatmeal setiap pagi. 6. Teh hijau, Camellia sinensis. Teh hijau kaya katekin EGCG, yang memiliki 2 efek penting, menghambat penyerapan kolesterol di usus.
mengurangi produksi LDL di hati. Konsumsi rutin teh hijau selama 12 minggu dapat menurunkan LDL 8-12%. Seduh dengan air bersuhu 70-80 derajat, tanpa gula. Hindari teh kemasan karena kandungan EGCG-nya sangat rendah. 7. Omega 3 dari ikan laut dalam. EPA dan DHA dalam omega 3 memiliki bukti klinis paling kuat untuk menurunkan trigliserida. Dosis terapeutik dapat menurunkan trigliserida hingga 30%. Selain itu, meningkatkan kualitas LDL. Menaikkan HDL 5-10%. Rekomendasi, konsumsi 2-3 porsi ikan laut dalam per minggu seperti sarden, makerel, tuna, atau salmon. Atau gunakan suplemen 1-2 gram per hari bila sulit mendapatkan ikan segar. Perhatikan panduan diet kardioprotektor berikut ini. Tanpa perubahan diet, herbal tidak akan memberikan manfaat maksimal. 3 pilar diet kardioprotektor adalah mengurangi lemak jenuh dan lemak trans, meningkatkan konsumsi serat larut, meningkatkan antioksidan dari sayur dan buah. Beberapa contoh makanan yang harus dibatasi: gorengan, santan kental, makanan cepat saji, daging berlemak, roti putih, gula tambahan, dan minuman manis. Makanan yang dianjurkan: oatmeal, kacang-kacangan, ubi, sayuran hijau, buah beri, minyak zaitun, alpukat, tempe, tahu, dan tentu saja ikan laut dalam. Tentang telur. Meskipun tinggi kolesterol, riset terbaru menunjukkan telur tidak meningkatkan risiko jantung pada orang sehat. 1 butir per hari masih aman bagi kebanyakan orang. Panduan klinis penting. 1. Mulai 1 herbal pada 1 waktu. Amati efeknya selama 14 hari. 2. Periksa profil lipid lengkap sebelum memulai, dan ulangi setelah 6-8 minggu. 3. Jika Anda menggunakan statin, jangan hentikan tanpa izin dokter. Bawang putih dan omega 3 memiliki potensi efek aditif. Aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu adalah cara paling efektif untuk menaikkan HDL secara alami. Kesimpulannya, manajemen kolesterol yang efektif membutuhkan 3 hal. 7 herbal dengan mekanisme ilmiah yang jelas. Diet kardioprotektor yang konsisten. Gaya hidup aktif dengan olahraga teratur. Jika Anda punya pengalaman menggunakan salah satu herbal ini, silakan bagikan di kolom komentar. Dan bila konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Jaga kesehatan jantung Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.